Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir temannya? Coba ditengok kanan dan kirinya. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Dan malam siapa yang belajar? Saya Oke, belajar tentang apa? tentang teks cerpen. Teks yang kemarin ya? Ya. Kemarin kita belajar tentang cerpen. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal cerita fabel. Apa yang kalian tahu tentang cerita fabel? Cerita hewan. Hewan, contohnya apa? Kancil. Kecil, terus rusa, buaya, pokoknya binatang yang ada di hutan. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menyebutkan pengertian dan definisi fabel dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, menunjukkan unsur-unsur cerita fabel seperti tokoh, latar, dan amanat dari cerita. Yang ketiga, menceritakan materi cerita fabel secara berikut dengan bahasa Indonesia. Kita masuk ke pengertian cerita fabel. Kan tadi Mbak Sita menyebutkan cerita fabel itu cerita tentang Hewan. banget. Cerita fabel adalah dongeng yang tokoh utamanya berupa hewan. Nah, dengan cerita fabel, hewan dapat berbicara, berpikir, dan bertingkah laku seperti manusia. Cerita fabel biasanya mengandung pesan moral atau ajaran kehidupan yang dapat kita pelajari atau kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada definisi fabel. Kita membaca pertama. Ya, Tokoh. Tokohnya adalah hewan. contohnya apa? Seperti kancil, singa, kelinci, dan hewan lainnya. Kedua dalam cerita fabel dapat berbicara, berpikir, dan berperilaku selayaknya manusia sehingga dapat saling berinteraksi satu sama Lain. terus ceritanya bersifat fiksi atau khayalan sehingga tidak terjadi di dunia nyata. Selanjutnya menyebutkan pesan moral yaitu pengertian akan tulisan, kemudian keras atau sebagainya.
Pada suatu pagi yang cerah di sebuah hutan yang indah terdengar suara gaduh. Seekor burung kecil sedang menangis di atas pohon besar karena tidak bisa terbang dengan baik. Tidak lama kemudian seekor gajah lewat di bawah pohon itu. Gajah mendengar tangisan burung kecil dan bertanya dengan suara lembut, "Mengapa kamu menangis?" Burung kecil menjawab, "Aku ingin terbang tinggi seperti burung lainnya, tapi aku takut jatuh." Gajah lalu menyemangatinya, "Cobalah pelan-pelan, jangan takut gagal," kata gajah. Burung kecil pun memberanikan diri. Ia mengepakkan sayapnya perlahan dari dahan rendah. Awalnya hampir jatuh, tapi ia mencoba lagi. Akhirnya burung kecil berhasil terbang dan berputar dengan gembira di udara. Burung kecil mengucapkan terima kasih kepada gajah. Sejak itu ia tidak takut mencoba hal baru. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Sama-sama. Dan dari cerita tadi ada analisis untuk cerita tabel. Jadi tokohnya siapa aja? Burung kecil dan gajah. Makamnya di mana? Yang tempat di Hutan, pohon besar. Makamnya di Pagi hari. suasananya di mana? Sedih, menegangkan, lalu gembira. Alur cerita dimulai dari burung kecil yang merasa Takut. terus munculnya bantuan dari gajah. Terus usaha burung kecil untuk mencoba hingga cerita berakhir dengan keberhasilan dan Kebahagiaan. amanatnya adalah kita tidak boleh takut mencoba hal baru dan saling membantu karena keberanian dan dukungan dapat membawa. Keberhasilan. Di sini guru sudah menyiapkan LKPD. Di sini ada cerita semut dan merpati. Nah, bisa dianalisis nanti terkait unsur-unsur cerita fabel dalam cerita semut dan merpati ini ya. Ya, Bu. Dengarkan ya satu-satu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Yuk kita contohkan bersama. Untuk pertanyaan pertama tadi apa? Apa judul cerita fabel yang telah kamu baca? Judulnya apa? Semut dan merpati. Terus siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Semut dan merpati dan pemburu. Ya, terus yang ketiga, di mana tempat terjadinya cerita? Hutan. Ya, kapan waktunya? Di suatu hari dan beberapa hari kemudian. Kurang jelas, Bu, Atau waktunya. waktunya ini bisa siang. Terus Oh, suasananya siang. gimana? Menegangkan dan senang. Ya, terus ada alurnya apa? Maju. Nah, pesan yang kamu ambil dalam cerita fabel tadi apa? Harus saling tolong menolong karena kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita suatu hari nanti. Nah, selanjutnya kita bisa bernyanyi bersama. Nadanya balonku ada 5. Yuk, mulai 1, 2, 3. Ayo kita belajar tentang fabel. Fabel adalah dongeng, kisahnya tentang hewan. Latar itu tempat dan waktu, alur jalan ceritanya. Tokoh itu pelakunya, amanat itu pesannya. Apakah ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Cerita fabel
rabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.